Gusti Patih. Kurang ajar. Kalamurka sudah membaca rencana kita. Jangan-jangan mereka membawa Gusti Dewi ke Simbar Manyura. Tapi saya tidak yakin. Sebab Prabu Pancatnyana tidak mau melibatkan negerinya dalam perseteruan dengan Malopati. Mungkin Kalamurka telah membawa Gusti Dewi ke salah satu rumah yang dia jadikan penjara, Gusti. Iya. Sebaiknya kita kembali ke Kota Raja. Iya. Rupanya kamu menyamar, Kipati. Gusti Patih? Sepertinya ada orang yang mengikuti kita, Kakang. Hah? Kakang? Maaf, Gusti Patih. Tapi kenapa Nyai Dewi tidak menyamar? Saya kira tidak perlu karena di sekitar sini tidak ada orang yang mengenali saya. Gusti Patih, dia palsu. Saya semakin yakin Gusti Dewi Gandawati masih disekap di kawasan Kedaton. Iya. Tapi bisa jadi ini sebuah tipuan. Padahal Dinda Kusuma Gandawati disekap di luar Kota Raja. Bagaimana kalau kita culik saja Prabu Pancatnyana untuk menekan Patih Kalamurka supaya membebaskan Gusti Dewi? Kita jangan meniru tindakan Kalamurka yang pengecut itu. Ya, memang. Tindakan itu lebih pantas dilakukan kaum Brahmacora yang tidak kenal tata krama kewiraan. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Gusti Patih? Memang sulit mengawasi orang yang bisa malih rupa. Karena dia bisa mengawasi kita, sementara kita tidak. Jadi, mungkin untuk sementara kita harus keluar dari Kota Raja ini. Kalau Gusti Patih setuju, Kitungtang punya rumah persembunyian di dalam hutan. Bagaimana untuk sementara kita tinggal di sana? Ayo. Silakan. Bersembunyi di tempat ini waktu memata-matai Simbar Manyura. Iya, tempat ini cukup tersembunyi. Maaf, Gusti. Biang ini merupakan terowongan menuju Kota Raja. Hamba sudah mencobanya. Kita akan muncul di kebun kosong dekat warung Kitungtang.
Kitung Tang memang cerdik. Lantas, di halaman samping juga ada liang menuju ke tempat yang sama. Maaf Gusti Pati. Apa yang dilakukan Kalamurka adalah untuk menekan Gusti dan pihak Malwapati supaya takluk kepada Simbar Manyura. Kenapa Gusti tidak membalikan persoalan? Apa maksudmu? Gusti datangi mereka dan ancam Prabu Pancatnyana supaya menyerahkan Gusti Dewi yang diculik Kalamurka. Kalau tidak, seluruh Simbar Manyura akan dibumi hanguskan. Tapi, bagaimana kalau mereka menolak dan membunuh Dinda Kusuma Gandawati? Saya yakin Gusti Prabu Pancatnyana tidak akan gegabah mengorbankan negeri dan rakyatnya hanya dipertaruhkan dengan nyawa seorang tawanan. Kalamurka menggertak, Gusti balas dengan gertakan. Siapa yang lebih kuat? Dia yang akan memenangkan gertakan. Selamat datang Gusti. Hamba gembira Gusti Yuwaraja selamat. Selamat Gusti. Iya, ya. Terima kasih. Silakan duduk Kipati. Saya tidak perlu basa-basi, Paduka. Mana Patih Kalamurka? Sudah 2 pekan ini, beliau tidak pernah sowan Kipati. 2 kali Patih Paduka mengobarkan api permusuhan dengan Malopati. Pertama, ketika dia malih rupa menjadi perempuan, dia memohon untuk menghadap agar bisa melaksanakan kaulnya membasuh ampian sang Prabu Angling Dharma karena anaknya sembuh dari sakit. Awas dia, Prabu! Ternyata dia menikapkan keris racunnya ke kaki sang Prabu untuk bisa dihindarkan. Siapa kamu? Aku Kalamurka, Patih dari Simbar Manyura. Aku menuntut balas atas kematian Gusti Prabu Kalawardhati. Begitu rendahnya kelakuanmu. Tidak pantas seorang satria melakukan kelicikan seperti itu. Kurang ajar. Perempuan ini selamat. Kamu harus mengikuti semua tuntutan Gusti Prabu Pancatnyana. Masih untung, waktu itu calon istri saya masih bisa diselamatkan. Kami masih bisa menahan diri untuk tidak menyerang langsung Simbar Manyura. Tapi Patih Paduka melakukan perbuatan yang begitu menyakitkan. Dia kembali menculik calon istri saya, juga putra mahkota. Kami tidak bisa lagi menahan diri. Sekarang ini, seluruh pasukan Malopati sudah kami sebar untuk mengepung Simbar Manyura. Batik Madrim, sungguh, apa yang dilakukan Patih Kalamurka itu bukan kebijaksanaanku. Negeri macam apa ini? Hah? Negeri apa namanya? Yang Patihnya bisa berbuat semena-mena tanpa persetujuan rajanya. Batik Madrim,
Patih, apa begitu perilaku seorang patih negeri besar yang datang bertamu di negeri orang? Paduka Permaisuri, ujung dari sopan santun adalah Blakasuta. Terus terang, dan negeri ini tidak pantas diperlakukan dengan sopan santun. Tuan, tadi Tuan bercerita bahwa orang yang nyaris membunuh raja Tuan bisa malih rupa. Bukan tidak mungkin orang lain juga bisa melakukan itu. Dan malih rupa menjadi patih Kalamurka untuk mengadu domba Malwapati dengan Simbar Manyura. Jawab! Di mana Patih Kalamurka? Saat ini, Patih Simbar Manyura sedang menyekap calon istriku. Entah di mana. Kalian dengar, kalau sampai besok pagi, calon istriku tidak dikembalikan dalam keadaan selamat, atau ada goresan di kulitnya, maka Simbar Manyura akan kami ratakan dengan tanah. Hah, dengar itu, akan rata dengan tanah. Ingat Prabu, besok pagi saya akan kembali lagi. Di mana Kalamurka? Di mana? Di mana tanggung jawabnya? Bagaimana, Gusti? Kelihatannya Prabu Pancatnyana termakan oleh gertakan saya. Tapi permaisurinya itu sepertinya beliau masih melindungi Patih Kalamurka. Besok siang kita ke Kedaton lagi. Betul ini tempatnya? Betul, Tuan. Ini satu-satunya air terjun yang ada di Simbar Manyura. Tunggu! Aku Tumenggung Simbar Manyura. Bawang! Gusti Patih. Bawang, kenapa kamu kemari? Ampun Gusti Patih. Gusti Prabu kebingungan. Patih Batik Madrim datang dan mengancam mau membumi hanguskan Simbar Manyura kalau calon istrinya dan juga putra mahkota Malwapati tidak diserahkan. Putra mahkota Malwapati? Iya Gusti, namanya Angling Kusuma. Aku tidak melakukannya. Apa kata Gusti Prabu? Prabu Pancatnyana menyalahkan Gusti Patih. Beliau tidak mau mengorbankan rakyat dan negerinya hanya untuk dendam Gusti Patih. Pengecut! Iya, benar Gusti Patih. Dari dulu anak itu tidak pernah berubah. Katakan pada Sang Prabu, aku akan menemuinya di Taman Kilam Sari nanti malam. Baik Gusti Patih. Nanda Prabu keliru kalau mengira paman hanya menuruti dendam pribadi. Ini masalah harga diri Simbar Manyura. Kenapa Nanda Prabu tidak menekan Patih Batik Madrim untuk menyerah dengan ancaman akan membunuh calon istrinya? Mereka telah mengepung negeri kita, Paman. Saya tidak mau negeri ini hancur, Paman. Itu hanya gertak sambal mereka, Nanda Prabu. Buktinya saya sudah melihat di perbatasan maupun di pinggiran hutan negeri ini. Tidak ada seorang pun prajurit Malwapati. Apa Paman berani menjamin kalau negeri ini tidak akan diserang? Baik. Baik. Saya akan menyerahkan Putri Brei Kabalan. Tapi dengan syarat.
Saya menagih tuntutan saya kemarin, Paduka Prabu. Akhirnya saya berhasil membujuk Paman Pati untuk membebaskan calon istri Ki Pati. Betul. Betul. Putri Bre Ikabalan dalam keadaan sehat. Saya akan menyerahkan kepada Tuan. Tapi dengan satu syarat. Tanpa syarat apapun, Kalamurka. Saya hanya menantangmu adu kanuragan, Ki Pati. Dan nasib Putri Bre Ikabalan tergantung kepada Tuan. Apa mampu mengalahkan saya? Bagiku tantanganmu seperti teriakan seekor katak yang merasa dirinya sudah menjadi lembu. Kalamurka, keluarkan calon istriku. Kelebihan orang Malwapati hanya mulutnya saja yang besar. Sayang, rajaku terlalu rapuh. Seperti yang Tuan katakan, bahwa prajurit Malwapati telah mengepung Simbar Manyura. Padahal tidak sepotong pun prajurit Malwapati yang berani nongol di tanah Simbar Manyura ini. Kalamurka, hadapkan calon istriku. Lalu kita bertanding. Terserah di mana. Supaya seluruh rakyat Simbar Manyura tahu kalau patih mereka hanyalah seorang tukang sihir murahan. Kanda. Kau tidak apa-apa. Pertemuan yang sangat mengharukan. Sangat mengharukan. Di halaman Kedaton lebih leluasa, Ki Pati, daripada di sini. Mari. Hati-hati, Kanda. Iya. Gusti. Jangan, Nyai Dewi. Aku tidak mau bertarung untuk bantu orang lain. Baik, Patih. Paman.
selamat, Gusti. Arum? Hai Madrim. Saya mau menuntut balas atas kematian bopo saya. Arum Kemangi? Kanda. Siapa kamu? Saya Putri Bukatina yang Tuan bunuh dengan semena-mena. Ingat tidak? Saya tidak kenal nama itu. Dia kakak seperguruan Pangeran Kingkin. Oh, iya. Guru dan kakak seperguruan bopomu juga pernah meributkan cerita itu belasan tahun yang lalu. Tapi mereka sudah bisa menerima alasanku atas kesaksian Pugangsa, adik seperguruannya, yang pada saat itu menjadi saksi peristiwa itu. Tapi aku tidak akan pernah memaafkan Tuan. Sabar, Nini. Akan aku jelaskan kejadian yang sebenarnya. Tidak, tidak perlu. Apa yang bisa aku dengar dari seorang pembunuh kalau bukan tipu daya? Arum, dengar dulu penjelasan dari Gusti Patih. Jangan ikut campur, Kakang. Arum! Arum! Dinda Prabu, kenapa anak seperti ini diperbolehkan berada dalam kedaton? Dia telah menolong putraku, Kanda Madrim. Namanya Arum Kemangi, murid Empu Ayusa. Saya sungguh tidak tahu kalau dia menaruh dendam kepada Kanda. Semua tuduhannya memang benar, Iya. tapi alasannya keliru. Kemangi. Orang bijak akan mendengarkan alasan dari dua sisi. Nah, selama ini, kamu mendengarkan hanya dari sisi adik Pangeran Kingkin. Gusti Batik Madrim juga punya hak untuk menceritakan semua kejadian menurut pandangan beliau, Kemangi. Aku bisa mengerti kenapa kamu begitu marah dan dendam padaku. Karena bapakmu terluka parah oleh pukulanku. Tapi semua itu karena kesalahan bapakmu. Sebagai pengawal Pangeran Kingkin, bapakmu tanpa henti berteriak-teriak memberi semangat kepada sang pangeran. Dan dengan sigap menolong sang pangeran ketika terkena pukulanku. Tapi sayangnya, Bukatina tidak sekedar menolong dan memberi semangat. Dia ikut menyerangku secara gelap. Ayo pangeran, kanuraganmu di atas Batik Madrim. Serang. Aku akan bantu dari bawah. Bukan, Mari. Gusti Patih Batik Madrim memang sulit dikalahkan. Bukan begitu, Kakang? Guru akan marah kalau saja melihat kelicikan Kakang. Diam kamu, Kansa.
Saya tidak ikut sayembara, Gusti. Saya bukan pangeran. Aku tidak peduli. Sekarang kau kuizinkan untuk ikut. Karena dari tadi, kau membantu Kingkin untuk menjatuhkan saya. Sungguh, Gusti. Saya hanya orang biasa, Gusti. Hah, jangan pura-pura bodoh. Tadi, kau menyerangku dengan Aji Mandek Sukma. Itu tidak pantas dilakukan seorang pendekar. Ya. Aji Lebur Seketi. Karena aku hanya ingin memberi pelajaran pada bapamu atas kelicikannya. Mereka kubiarkan meninggalkan Malaupati. Bugangsa, dia tahu persis kelakuan bapamu. Sekarang terserah padamu. Mau percaya pada ceritaku atau tidak? Ternyata kamu juga sama dengan bapamu, pencuri serangan. Dan aku tidak bisa mengampuni watak pencuri seperti itu. Sabar, Batik Madrim. Eyang Empu. Maafkan cucu saya. Dia memang telah mendengar berita yang salah dari orang yang salah. Benar, Madrim. Keponakanku memang sedikit keras kepala. Mbu Ayusha. Angling Dharma. Selamat datang di negeriku, Bapak Mbu. Angling Dharma, kamu tetap saja ramah, meskipun sudah jadi raja. Aku ikut berduka atas kematian gurumu. Masyura betul-betul seorang pendekar paling sempurna yang pernah ada. Lalu, maafkan kami telah mengganggu ketentraman Paduka. Saya terpaksa harus turun gunung untuk mengawasi cucu saya yang seragal surgul ini. Saya sudah menjelaskan sejujurnya tentang peristiwa yang menimpa ayah anak itu, bapamu. Tapi dia tetap tidak percaya dan menuduh saya telah membunuh bapaknya secara licik. Bugangsa, waktu itu ikut menyaksikan pertarungan kami. Iya. Nah, sekarang tolong ceritakan pada anak itu, siapa sebenarnya yang berbuat licik? Arum Kemangi. Begini. Pangeran Magora cerita pada saya bahwa Bopo dibunuh dengan licik oleh Tuan Batik Madrim. Itu tidak benar, Mangi. Berapa kali Paman bilang? Paman melihat dengan mata kepala sendiri. Kakang Empu Katinalah yang membokong Patih Batik Madrim. Sehingga beliau nyaris menjadi korban pukulan Pangeran Kingkin. Malu kita menuduh orang lain. Iya, tapi... Padahal bopomu sendiri yang sebenarnya berbuat tidak kesatria. Kemangi. Iya, ya. Kamu harus minta maaf kepada Gusti Batik Madrim. Harus. Ayo. Tidak. Kemangi. Kemangi! Kemangi. Kemangi! Kemangi! Tidak usah disusun.